Ketika Igor Tudor resmi mengambil alih kursi pelatih Juventus pada Maret lalu, banyak yang menganggap itu hanya langkah darurat. Thiago Motta yang sebelumnya dipercaya membangun era baru, gagal menjaga konsistensi dan membuat Bianconeri terpuruk di papan tengah. Tudor datang tanpa sorotan berlebihan, dengan status pengganti sementara hingga akhir musim. Tidak ada yang benar-benar memprediksi bahwa pria asal Kroasia ini akan mengubah segalanya. Namun dalam waktu singkat, suasana di Turin berubah drastis. Disiplin yang nyaris hilang kembali ditegakkan, kepercayaan diri yang memudar kembali menyala. Juventus yang sebelumnya ragu-ragu dalam menyerang, kini bermain lebih berani dan terorganisir. Di bawah komando Tudor, mereka tak lagi terlihat seperti tim yang kehilangan arah, melainkan pasukan yang tahu persis bagaimana memenangkan pertandingan. Kini, musim baru sudah di depan mata. Manajemen yang awalnya ragu kini mulai berpikir dua kali. Apakah Tudor hanya solusi sementara atau justru nahkoda yang tepat untuk membawa Juventus kembali ke singgasananya? Pertanyaan itu akan terjawab di bulan-bulan mendatang. Tapi satu hal jelas, ia telah mengembalikan harapan yang hampir padam di Turin. Juventus sebenarnya memulai musim dengan nada optimis di bawah Thiago Motta. Namun, memasuki paruh kedua semuanya runtuh. Kekalahan demi kekalahan menumpuk, ruang ganti mulai retak, dan tensi antar pemain makin terasa. Situasi ini memaksa manajemen bergerak cepat sebelum musim benar-benar berakhir tragis. Lalu datanglah Igor Tudor. Tidak hanya membawa perubahan taktik, ia juga memulihkan mental yang sempat hancur. Dalam waktu singkat, Juventus yang lesu berubah menjadi tim yang kembali tegak, percaya diri, dan siap bertarung. Ujian langsung menghadangnya di awal masa jabatan, mengamankan tiket Liga Champions dan tampil solid di Piala Dunia Antar Klub. Dua misi besar itu berhasil ia selesaikan dengan tenang, membuat manajemen tak ragu mengikatnya hingga 2027. Lebih dari sekadar angka di papan klasemen, Tudor mengembalikan optimisme yang sempat hilang dari Turin. Warisan terbesarnya mungkin bukan trofi, melainkan kekompakan tim yang ia bangun kembali. Menurut laporan Tutto Juve, pendekatan inklusif Tudor menghapus sekat yang terbentuk pada era Motta. Dampaknya langsung terlihat di lapangan, pemain saling menutup celah, bekerja sama tanpa ego, dan kembali bermain sebagai satu kesatuan. Perubahan suasana pun terasa nyata di pusat latihan. Energi positif kembali mengalir, obrolan ringan mewarnai jeda latihan, dan suasana kekeluargaan membungkus hari-hari Juventus. Dengan kepemimpinan yang mengedepankan rasa saling menghargai, setiap pemain merasa penting bagi tim. Namun, semua ini baru permulaan. Musim depan akan menjadi ujian sesungguhnya. Jika keseimbangan taktik dan harmoni yang ia bangun tetap terjaga, peluang Juventus untuk kembali menguasai Italia, bahkan Eropa, bukan sekadar mimpi, melainkan ancaman nyata bagi para rival. Juventus memasuki musim baru dengan satu misi yang jelas, mengakhiri masalah tumpul di lini depan yang menghantui musim lalu. Igor Tudor paham, pertahanan kokoh saja tidak cukup. Untuk menjadi juara, mereka butuh serangan yang bisa menghabisi lawan tanpa ampun. Strateginya jelas, tidak ada lagi ketergantungan pada satu mesin gol. 3 nama jadi tumpuan, Kenan Yildiz, Jonathan David, dan Randal Kolo Muani. Ketiganya diharapkan membawa Juventus naik kelas, memberi kombinasi mematikan antara kreativitas, naluri predator, dan kekuatan fisik. Jika trio ini konsisten, masalah produktivitas yang menghantui musim lalu bisa tinggal sejarah. Dengan dukungan penuh rekan setim, mereka punya potensi menjadi pembuka jalan menuju perburuan gelar. Kenan Yildiz menutup musim lalu dengan penampilan yang memikat, lalu melanjutkan performanya di Piala Dunia Antar Klub. 7 gol dan 4 assist di Serie A menjadi bukti kematangannya mulai terbentuk. Teknik tinggi, pergerakan lincah, dan ketenangan di momen krusial menjadikannya ancaman nyata. Tudor hampir pasti memberinya peran sentral di lini serang musim ini. Fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi memberi opsi taktis yang berharga. Jika potensi ini meledak, Yildiz bisa menjadi wajah baru Juventus dalam perburuan gol. Jonathan David memberi warna baru di lini depan. Catatan golnya di Lille membuktikan naluri predatornya.
Kecepatan, pergerakan cerdas, dan penyelesaian akhir yang presisi membuatnya berbahaya di setiap sentuhan. Begitu adaptasinya rampung, David bisa langsung menjadi salah satu mesin gol paling produktif di liga. Ia juga mampu menarik perhatian bek lawan, membuka ruang bagi rekan setim untuk menusuk. Perannya akan vital dalam strategi ofensif Tudor. Sementara itu, Randal Kolo Muani hampir pasti kembali berseragam Juventus. Kombinasi kecepatan dan kekuatan fisiknya adalah senjata yang jarang dimiliki striker modern. Juventus tampaknya akan bergerak cepat tanpa menunggu penjualan Dusan Vlahovic. Mereka langsung menekan pedal gas memburu Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Negosiasi berlangsung intens dalam beberapa jam terakhir. Opsi yang dibicarakan, pinjaman dengan kewajiban beli, aktif jika syarat tertentu terpenuhi. PSG mematok harga total sekitar 65 juta euro, setara 1,15 triliun rupiah. Juventus berusaha memecah pembayaran dan menekan biaya awal, sementara PSG bersikukuh pada penjualan permanen dengan uang muka besar. Tarik ulur ini membuat kesepakatan berada di titik krusial. Menurut Tuttosport, klausul kewajiban beli akan aktif jika Juventus lolos ke Liga Champions atau jika Kolo Muani mencatat jumlah penampilan dan gol tertentu selama masa pinjaman. Bagi publik Allianz Stadium, nama Kolo Muani bukan cerita baru. 6 bulan berseragam Juventus musim lalu, ia tampil 22 kali di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan 3 assist. Angka itu tidak sekadar statistik, ia menjadi pembeda di laga-laga penting dan cepat menjelma idola baru tifosi. Keinginan Bianconeri memulangkannya selaras dengan ambisi sang pemain. Seusai Piala Dunia Antar Klub 2025, Kolo Muani terang-terangan mengungkapkan keinginannya bertahan di Turin kepada Reuters. Kini Juventus berada di bawah kendali Igor Tudor, pelatih yang mengusung pressing agresif dan tempo tinggi. Karakter permainan ini cocok untuk Kolo Muani. Penyerang lincah, kuat di duel udara, dan memiliki insting gol yang tajam. Jika kesepakatan tercapai, Juventus tidak hanya mendapatkan tambahan tenaga di lini depan. Mereka mendapatkan senjata yang bisa menentukan nasib perburuan Scudetto dan langkah jauh di Liga Champions musim ini. Fleksibilitas Kolo Muani, baik sebagai penyerang tunggal maupun berduet, memberi keleluasaan taktis bagi Tudor. Dengan kolaborasi bersama David dan Yildiz, Juventus punya peluang membentuk salah satu lini depan paling mematikan di Italia. Musim panas Juventus dimulai dengan perjalanan panjang ke Amerika Serikat untuk tampil di Piala Dunia Antar Klub. 2 laga awal mereka berjalan manis, cukup membuat para tifosi tersenyum puas. Tapi senyum itu mulai memudar ketika berhadapan dengan tim-tim Eropa papan atas. Kualitas dan tempo permainan mulai terasa membebani. Efeknya jelas, trip panjang itu membuat persiapan pramusim sedikit tersendat. Begitu kembali ke Turin, barulah para pemain benar-benar kembali ke ritme di Continassa. Suasana latihan intens, percobaan kombinasi taktik terus dilakukan, dan Igor Tudor berdiri mengawasi dengan tatapan fokus. Sesekali ia melempar senyum ke arah kamera, tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa waktu persiapan semakin menipis. Meski pramusim mulai stabil, satu pertanyaan terus menggantung di udara. Apakah Juventus kali ini siap bertarung sampai garis akhir atau hanya akan menjadi tim aman yang nyaman di papan atas tanpa menantang gelar? Jawabannya tidak hanya ada di lapangan latihan, tapi juga di ruang rapat manajemen. Bursa transfer masih terbuka dan setiap langkah atau kelambatan akan punya konsekuensi besar. Berani mengambil risiko berarti membuka peluang juara, tapi terlalu hati-hati bisa membuat musim berakhir seperti sebelumnya, stabil tapi tanpa klimaks. Musim ini bisa menjadi titik balik atau sekadar ulangan cerita lama. Semua tergantung pada seberapa besar nyali Juventus untuk bertindak sekarang. Sebagai salah satu raksasa Serie A, beban ekspektasi tak pernah ringan. Pertanyaannya sederhana, apakah Juventus kali ini benar-benar siap untuk kembali ke jalur juara atau hanya sekadar penggembira di papan atas? Igor Tudor mencoba memompa semangat dan menanamkan keyakinan bahwa mereka tak kalah kualitas dari pesaing domestik. Namun, aktivitas transfer sejauh ini membuat alis terangkat. Tanpa tambahan amunisi kelas atas dan penjualan strategis, ancaman mengulang musim lalu
aman di 4 besar, tapi jauh dari perburuan gelar sangat nyata. Minimnya rekrutan besar menunjukkan pendekatan hati-hati, entah karena keterbatasan dana atau pilihan menjaga stabilitas. Tapi, sikap ini bisa menjadi pisau bermata dua. Aman di neraca, tapi berisiko kalah di medan tempur. Meski begitu, asa tetap ada. Beberapa rival juga diprediksi akan goyah di awal musim. Jika dimanfaatkan dengan tepat, Juventus bisa melesat lebih cepat dari yang diperkirakan. Tapi kesempatan seperti ini tak datang 2 kali. Butuh konsistensi, mental baja, dan ketepatan langkah di pasar transfer. 1 atau 2 perekrutan tepat bisa mengubah mereka dari tim aman menjadi penantang serius. Sebaliknya, tanpa pergerakan berarti mereka akan terjebak di zona nyaman yang membosankan. Keberhasilan musim ini akan bergantung pada keseimbangan tipis antara ambisi dan kehati-hatian, serta keberanian manajemen untuk bertaruh demi mimpi besar tifosi. Pada akhirnya, musim ini bukan hanya tentang Igor Tudor, bukan pula sekadar tentang Yildiz, David atau Kolo Muani. Ini tentang Juventus sebagai satu kesatuan, klub yang selama bertahun-tahun hidup di antara euforia masa lalu dan tuntutan masa kini. Tudor sudah membuktikan bahwa ia mampu mengembalikan nyali dan identitas Bianconeri, tapi fondasi itu hanya akan bertahan jika manajemen berani mengambil langkah ekstra. Di Serie A peluang tak selalu datang 2 kali. Setiap poin yang hilang, setiap rekrutan yang tertunda bisa menjadi perbedaan antara mengangkat trofi atau sekadar menatapnya dari kejauhan. Saat rival mulai mengokohkan pasukan, Juventus harus memutuskan bermain aman demi stabilitas atau bertaruh besar demi kejayaan. Musim baru akan segera dimulai dan waktu untuk ragu sudah habis. Turin menunggu, tifosi menuntut, dan seluruh mata tertuju pada satu pertanyaan, apakah Juventus di era Tudor akan menjadi bab baru yang penuh kemenangan atau hanya catatan kaki lain dalam sejarah panjang klub ini?